Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amen. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Bapakku, buat kasih-Mu, kuasa-Mu, pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangun pagi hari ini dengan ucapan syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, bahkan rahmat dan setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan firman Tuhan berkata, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari yang baru Tuhan jadikan, berkat yang baru Tuhan sediakan, kemurahan yang baru Tuhan adakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, kami terlalu yakin dan percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan segala-galanya buat kami. Firman Tuhan dasar untuk kami berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Tanpa firman Tuhan kami akan kehilangan arah. Tanpa firman Tuhan kami akan kehilangan pegangan. Tapi ketika kami berpegangan pada janji Tuhan, kami berlandaskan pada firman Tuhan, kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami akan menikmati semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa menikmati hari yang indah, hari yang cerah, ya kan? Matahari sudah bersinar dan Tuhan berikan buat saudara dan saya, karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kita sudah memperingati hari Kartini, ya kan, hari Kartini. Nah, hari Kartini itu harinya wanita. Tadi malam kita Praise and Worship Night, kebayaan dan bangga gitu ya, kita Indonesia, kita punya ciri khas kebaya dan kita bisa memuji Tuhan. Saya percaya bahwa wanita berharga di mata Tuhan. Wanita bernilai di hadapan Tuhan. Karena walaupun gara-gara wanita Adam jatuh dalam dosa, tapi wanita tetap punya nilai penting bagi Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan adalah seorang wanita, saudaraku. Dan kita mau belajar dari seorang wanita yang pagi ini kita mau belajar dari seorang wanita yang dia tidak dianggap oleh orang, dia tidak dipandang oleh orang. Sebelumnya dia mungkin dikucilkan oleh orang, atau mungkin orang memandang dia rendah. Kenapa? Karena dia punya kehidupan jauh dari kehidupan wanita normal pada umumnya. Dan inilah yang saya mau katakan, bahwa Tuhan gak peduli akan masa lalu kita. Tuhan gak peduli akan kehidupan kita. Kalau Tuhan mau pulihkan kita, dia pulihkan sempurna. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah background atau ini adalah keterangan mengapa Yesus akhirnya bertemu dengan perempuan Samaria. Apa penyebabnya? Karena Yesus ada dalam pelayanan, dan ayat yang pertama dan kedua bahkan ketiga ini menjelaskan kenapa Yesus akhirnya harus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Bapak Ibu Saudara atau saudaraku, Yudea wilayahnya di sebelah selatan dari Israel, dan Galilea di sebelah lebih ke utara. Jadi ketika dia harus kembali ke Galilea, sebetulnya ada banyak jalan atau ada banyak rute yang bisa Yesus lewati. Tapi yang menarik adalah ayat yang keempat. Satu kalimat ini adalah buat saya poin penting. Karena ternyata kalau Yesus adakan sesuatu, Yesus lakukan sesuatu, atau Yesus berbuat sesuatu,
itu ada maksud dan tujuan. Yang setuju katakan amin. Yesus punya masalah sebelumnya karena ada desakan dari orang Farisi atau ada ancaman dari orang Farisi ketika Yesus masuk dalam pelayanan, dia membaptis orang, dan Yesus harus menghindar dari itu semua. Apa yang terjadi? Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Akhirnya dia harus mengambil keputusan, dia harus meninggalkan daerah Yudea dan dia kembali ke Galilea. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus buat saya ini penting. Kata harus ini merupakan kunci buat saya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, ternyata Tuhan Yesus itu kadang harus berbuat sesuatu untuk terjadi sesuatu, atau agar terjadi sesuatu. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Shalom Ibu Timotius, Ibu Lydia Timotius, Shalom Tante Debbie, Shalom Bapak Iwan, Shalom Ibu Orita yang pagi hari ini siap menerima kebenaran firman Tuhan, siap terima berkat Tuhan, siap berjalan dalam janji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus goyang hidup kita, atau kadang Tuhan harus membuat hidup kita seakan-akan kayaknya banyak masalah. Tuhan harus mengizinkan kita hadapi tantangan yang besar. Terkadang Tuhan harus kasih kita suami yang kadang-kadang nyebelin. Tuhan kadang harus bikin kita emosi dulu ngadepin anak-anak kita yang kadang-kadang susah diatur. Tuhan harus bikin kita kesal dulu, atau mungkin Tuhan harus bikin sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan punya tujuan yang indah buat hidup kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Kata harus ini yang membuat saya satu hal yang besar terjadi di akhir dari kisah ini atau dari pasal ini. Ayat keempat ini saudara harus garis bawahi, karena ada misi besar yang Tuhan mau lakukan buat bangsa Samaria. Nah, kita tahu, atau mungkin saudara belum tahu, kenapa Samaria ini Tuhan pakai kata harus. Sebetulnya dia lewat jalan lain juga bisa, Yesus lewat jalan lain juga bisa. Tapi ternyata saudara perlu ketahui bahwa dari Yudea ke Galilea memang melintasi atau melewati daerah Samaria. Tapi orang Yahudi pada zaman itu tidak boleh bergaul, atau tidak boleh mampir, atau tidak boleh berteman, bersahabat, atau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang harus dijauhi pada zaman itu. Dan apa yang dikatakan? Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, ini kan ya, apalagi Yesus setelah melayani, Yesus pulang dari perjalanan jauh, tentunya dia kepanasan. Jam 12 siang dikatakan, jam 12 dia letih, dia haus, dia kepanasan. Satu rasa dahaga yang besar ketika dia melewati sumur di daerah Samaria. Harusnya orang kalaupun melewati daerah Samaria, dia gak boleh mampir, dia harus berjalan terus. Jangan sampai dia ketemu dengan salah satu penduduk Samaria, saudara. Tapi dia malah mampir. Saya percaya bukan hanya karena dia keletihan, bukan hanya karena dia kehausan, bukan hanya karena dia mau istirahat dan dia perlu memuaskan dahaganya, tapi lebih dari maksud dan tujuan Yesus, lebih dari itu. Apa yang terjadi? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dia melakukan percakapan. Dia bertanya lebih dahulu kepada perempuan Samaria. Karena memang orang Samaria tahu itu, bahwa Yesus atau orang Yahudi tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Dan saya yakin juga Yesus tahu hukum itu. Yesus tahu perintah itu. Artinya waktu Yesus berkata kepada orang Samaria, dia sedang menentang daripada hukum yang dibuat oleh orang Yahudi, atau hukum yang berlaku di wilayah Yahudi saat itu. Yesus berkata, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Artinya Yesus orang diri, saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ini penjelasan dari orang Samaria, perempuan itu, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Nah, ini dia penjelasan lagi. Dikatakan dalam tanda kurungnya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jelas, orang Yahudi tidak boleh bergaul, tidak boleh
berteman, apalagi juga ngobrol nggak boleh, saudara. Makanya waktu Yesus menegur perempuan ini, orang Samaria itu kaget, perempuan itu kaget. Masakan kau minta minum kepadaku? Masakan engkau berbicara kepadaku? Karena dia tahu hukum itu. Tapi ayat yang ke-10 luar biasa. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ada percakapan yang Yesus lakukan dengan perempuan itu. Wow. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perempuan ini lagi mau cari tahu, siapa sebenarnya kamu? Apakah engkau lebih besar daripada yang punya sumur ini yang namanya Yakub? Perempuan itu mulai penasaran, siapa sih orang ini? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Apa yang terjadi? Perempuan itu bilang, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Samaria yang sebelumnya tidak percaya Tuhan, tapi lewat perjumpaan dengan Yesus, perempuan Samaria ini boleh mengenal siapa yang dia ajak bicara, atau siapa yang mengajak dia berbicara. Satu peristiwa buat saya, perempuan penting di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak menganggap kita, mungkin orang selama ini merendahkan kita, mungkin orang selama ini, ya siapa sih dia, atau siapa sih kamu gak penting, atau kamu mungkin tidak dianggap. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kabar baik yang luar biasa buat kita semua wanita, dan juga mungkin laki-laki yang menyaksikan renungan pagi hari ini. Saya mau katakan kita semua berharga di hadapan Tuhan. Perempuan Samaria yang hidupnya tidak lagi berharga, hidupnya mungkin dia seorang buangan, dia seorang pinggiran, dia tidak lagi diterima, dia seringkali diejek, ditolak karena kehidupannya. Tapi saya percaya lewat peristiwa ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap kita, seburuk apapun masa lalu kita berharga di mata Tuhan. Pesan renungan pagi hari ini adalah ternyata perjumpaan dengan Yesus yang hanya sesaat, hanya beberapa menit perbincangan mereka, hanya beberapa kata perbincangan mereka, hanya beberapa kalimat perbincangan mereka, tetapi mengandung makna yang luar biasa, atau menghasilkan pertobatan yang dahsyat bagi perempuan ini. Dan ternyata saudara, bukan hanya pertobatan dialami oleh perempuan Samaria sendiri, tapi pertobatan itu juga dialami oleh banyak orang di daerah Samaria. Nah, kita lompat ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, setelah itu murid-muridnya datang, makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini yang dijelaskan, murid-muridnya kaget waktu datang. Kenapa engkau berani melanggar hukum Yahudi bahwa tidak boleh berbicara kepada perempuan Samaria atau kepada orang Samaria? Nah, ayat yang baru saja kita baca 34 itu berkaitan dengan ayat yang keempat, yaitu ia harus melintasi daerah Samaria. Saya percaya kata harus melintasi daerah Samaria adalah tujuan Yesus, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia, yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah tujuan Yesus, melintasi daerah Samaria. Dan saudara, bukan hanya satu orang perempuan Samaria saja yang akhirnya diselamatkan, tapi ayat yang ke-39 menegaskan
atau menjelaskan hasil dari ini semua. Setelah itu perempuan itu pergi dari Yesus dan juga murid-muridnya. Kemana perempuan itu pergi? Perempuan itu pergi bukannya kembali ke kehidupan yang lama. Perempuan itu pergi bukan menghampiri suaminya. Perempuan itu pergi bukan lagi melakukan pekerjaan berikutnya, tidak. Tapi dikatakan perempuan itu pergi bersaksi tentang apa yang dia alami. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan pertobatan yang luar biasa. Dan akhirnya ayat 39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ada banyak orang terkadang karena perkataan kita bukannya bertobat, tapi malah murtad, saudara. Ya kan? Kita berbicara dari perkataan kita, dari omongan kita, dari apa yang keluar dari mulut kita, orang bukannya bertobat, tetapi mereka malah murtad. Hari ini kita lihat dan kita dengar firman Tuhan. Karena perkataan perempuan ini, ingat, bukan karena perkataan Yesus banyak orang bertobat, banyak orang Samaria bertobat. Dan ini yang saya katakan, orang Samaria, orang yang gak percaya Yesus, dia gak menyembah Allah Bapa, dia menyembah kepada dewa-dewa lain. Ini yang membuat bangsa Samaria atau orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Karena perkataan perempuan itu. Karena apa? Karena sebelumnya Yesus yang melintasi daerah Samaria berjumpa dengan seorang wanita. Keharusan Yesus melewati Samaria, tujuan utamanya karena Yesus mau menyelamatkan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang Tuhan mau selamatkan. Terkadang Tuhan membuat atau mengizinkan masalah dalam kehidupan kita karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mau menyelamatkan bukan hanya hidup kita, tapi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman, sahabat kita. Karena Tuhan mau membentuk hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan ayat 41, dan apa? Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Wow, saudaraku, yang kedua dijelaskan, yang pertama dijelaskan karena perkataan perempuan itu. Tapi akhirnya orang menjadi penasaran seperti apa Yesus. Dia mau cari Yesus, dia mau hampiri Yesus. Dan ketika betul orang-orang itu setelah mendengar kabar informasi dari perempuan Samaria, dia cari yang namanya Yesus. Dan setelah dia bertemu dengan Yesus, akhirnya lebih banyak lagi orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini, apapun masa lalu kita, jangan pernah menghalangi kita untuk menjadi berkat. Jangan pernah menghalangi kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dimanapun kau berada. Apakah kau bilang, saya cuma ibu rumah tangga, saya mau bersaksi tentang Tuhan di mana? Saya mungkin teman-teman saya cuma sesama tetangga saya. Tapi saya mau katakan kepada tetanggamu, kepada sebelah kanan kiri rumahmu, kau bisa bersaksi, saya punya Tuhan yang baik loh. Tuhan Yesus baik banget buat saya. Kalau saya bisa melewati hari demi hari, pertolongan demi pertolongan, itu saya percaya karena ada Tuhan yang hebat dalam hidup saya. Amin. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita, Tuhan lihat hari ini kita. No matter what you have done before, gak pernah Tuhan lihat apa yang telah kita lakukan masa lalu kita. Mungkin buruk, mungkin orang pikir kita gak ada lagi harapan, tapi hari ini Tuhan memberikan harapan yang baru buat kita. Seperti perempuan Samaria, karena akibat kehidupannya diubahkan, dipulihkan Tuhan, dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan akhirnya banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya tujuan buat kami para wanita ataupun kami para pria. Kami punya tujuan dalam hidup ini. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destiny dalam hidup kami, yaitu hidup kami menjadi berkat, hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami boleh
menjadi terang dimanapun kami berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap hamba-hambamu Bapa, setiap anak-anakmu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami, baik dalam kehidupan kami bersosialisasi. Di dalam nama Yesus kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan biar nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Diberkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini. Kami lihat anugerah Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan, berjalan dalam janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.